Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan coba kembali ya buat list rekomendasi saham untuk swing mingguan ya, untuk swing mingguan di periode tanggal 10 Juni 2025 ya. Pertama-tama sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk teman-teman yang merayakan ya, seperti itu. Oke, sebelum masuk ke pembahasan saham-saham yang menurut saya menarik ya untuk swing pendek ya, untuk swing mingguan, saya mau disclaimer dulu kalau investasi saham atau trading saham itu punya resiko dan resikonya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi. Jadi saya pikir teman-teman udah paham ya bahwa saya share saham yang menurut saya menarik, dan ya saya harap teman-teman melakukan analisa ulang lalu teman-teman membuat trade plan masing-masing, pribadi masing-masing gitu ya. Karena kan porto itu tanggung jawabnya bukan tanggung jawab saya, porto teman-teman jadi tanggung jawab teman-teman gitu ya. Saya harap teman-teman paham untuk hal ini. Oke, untuk swing mingguan di minggu lalu ya, saya kan biasanya dari teman-teman suka, wah mana nih review minggu lalunya gimana gitu ya. Jadi ya ini saya coba masukin yang minggu lalu saya ada mention INTP, SMBR sama ASRI ya. Dua saham ini INTP dan ASRI ya, kita kena stop loss ya, kita kena cut loss, kita kena batas resikonya, batas resiko trade plan yang saya sampaikan ya, INTP dan ASRI. SMBR gimana? SMBR menurut saya masih di area beli. Ya belum ada tanda-tanda dia mau main. Oke. Langsung aja di tanggal 10 Juni besok saya punya 4 saham yang menarik, dan memang marketnya di minggu ini pun ya menarik ya. Jadi kalau di minggu lalu win rate-nya turun gitu ya, karena memang pilihan sahamnya pun ya kurang gitu ya, sedikit gitu ya. Saya pikir di minggu ini saya punya 4 pilihan saham yang mungkin akan bisa ya kasih cuan ke kita teman-teman. Langsung saya buka aja. Yang pertama saya punya TPIA, yang kedua ada Ratu, yang ketiga ada PGO, yang keempat ada MLPT. Oke, dari keempat saham ini saya akan coba sharing satu persatu point of view saya ke teman-teman ya, kenapa saham ini menarik. Jadi mungkin saya coba bahas satu persatu dulu. Nah yang pertama tadi review minggu lalu ya, INTP. Jadi INTP ini break sama dia punya kan plan kemarin saya sampaikan bahwa kita buy on breakout ya. Jadi ini kan titik konsolnya dia break gitu ya. Lalu dia nggak bisa bertahan di area 5.600. Nah ini ketika dia bagi dividen ini turunnya dalam banget ya. Padahal nih kalau saya cek secara historis, kenapa saya rekom nih, biasanya INTP ini kalau bagi dividen ya turunnya tipis-tipis aja, malah cenderung ketika bagi dividen yang lanjut naik gitu. Bagi dividen di sini ya nggak lama lanjut naik gitu. Tapi ini koreksinya ya cukup dalam. Dan kalau nggak disiplin ya, kalau nggak disiplin sama trade plan gitu ya, ya misalnya teman-teman beli di sini, trade plan di sini, berarti lossnya harusnya sekitar 3%. Tapi kalau seandainya nggak disiplin, kalau seandainya nggak disiplin, buy di area sini dan masih hold sampai sekarang, wah minusnya udah nggak masuk akal ya, udah susah buat kebalikinnya, dan duitnya pun ketahan di situ ya, seperti itu. Makanya ya saya sarankan ke teman-teman untuk tetap disiplin sama trading plan. Ini menurut saya, karena even win rate kita cuma 50-60%, kalau trading plan kita bener gitu ya, ketika sahamnya dapat yang kencang cuannya, ya itu bisa menutupin loss yang kecil-kecil tadi yang terjadi sebelum-sebelumnya. Menurut saya seperti itu ya. Dan ya ini yang kedua juga saham ASRI sama. Ini saham kan jelas ya, volume gede, dia break, volumenya gede kencang. Nah setelahnya dia turun ada koreksi. Saya pikir koreksinya sehat karena volumenya cenderung kecil, tapi dia terus turun ya. Dan akhirnya saya cut di sini. Kalau dia mantul ya berarti bukan rezeki saya teman-teman. Saya pikir seperti itu. SMBR gimana? SMBR masih sesuai plan saya. Kalau SMBR kan kemarin di minggu kemarin itu, di video minggu kemarin itu saya sampaikan area buy-nya adalah area 230 sampai area 240. Mana ya, saya kasih tanda biar supaya enak. Nah, area belinya di sini nih, teman-teman. Nah, kalau teman-teman dapat barang di area sini tuh ya, di sini nih. Nih. Ini enak banget. Kenapa? Karena risknya ini cenderung kecil kalau dapat di sini. Tuh. Kalau dia di bawah ini mungkin risknya itu sekitar 4%-an. Bahkan kalau seandainya dia naik ke resi sebelumnya, ya ini udah satu risk reward rasionya udah 1 banding berapa tuh? 1 hampir banding 3 ya, 1 banding 2 lebih gitu ya. Ini menarik, dan menurut saya kalau dapat di area 240 sampai 230 itu menarik. Batas stop lossnya di 226, 220 ya. Kalau teman-teman 220 ya. Nah, ini udah titik harus exit.
gitu. Oke, langsung aja ke pembahasan saham untuk minggu depan yang menurut saya menarik karena ya minggu ini marketnya sangat-sangat oke ya, cuan tebal ya harusnya teman-teman yang nonton konten watchlist saham trading harian saya karena memang marketnya jujur lagi enak banget. Yang pertama saya rekom TPIA. Kenapa TPIA ya? Jadi yang pertama secara teknikal ya, ini satu hal yang jadi conviction saya di saham TPIA adalah saham ini berada selalu di atas MA20, which is artinya ini uptrend. Dan memang ya kan kalau kita lihat aja seperti ini kan udah jelas ya. Nah, jelas ya kan sahamnya uptrend. Nah, tapi ada keraguan. Ini jujur saya udah mulai mention untuk swing mingguan ketika harganya 8.600 di sini ya. Nanti teman-teman coba cek aja rekom saya yang sebelumnya, saya udah mention saham ini di area 8.400. Tapi jujur teman-teman saya nggak nyampe ke atas gitu ya. TP-nya saya hanya tipis-tipis aja di area sini. Kalau nggak salah 4-5% doang saya cuma dapatnya gitu ya. Dan ketika dia naik kencang sini saya udah nggak berani kejar karena menurut saya udah nggak make sense. Dan yang gak lama bener ya, feeling saya kalau seandainya saham rally-nya kencang tuh, kalau naiknya kencang gitu takutnya turunnya juga kencang. Dan terbukti di tanggal 26 dia turunnya kencang. Dan ini juga jadi salah satu hal yang menurut saya membuat saham TPIA ini menarik ya. Jadi ini turun, siapapun kalau berani buy ya resikonya tinggi lah saya bilang gitu. Dan ini bahkan dia turun di tanggal 28 Mei dengan volume yang sangat besar. Nah tapi ini saya coba hapus dulu trade plan saya. Nah dia turun 1, 2, 3, 4, 5 candle dia turun. Lalu di candle ke-6 di tanggal 4 Juni ini saya udah mulai ngelihat tanda-tanda doji ya. Mungkin doji atau morning star ya. Artinya apa? Artinya ini kan tekanan jualnya besar. Dan ini ya tekanan jualnya sudah cenderung kecil dan ada buyer yang nahan. Sehingga sahamnya ini naik sekitar 1% ya. Tapi biasanya ini pun belum menjadi konfirmasi karena saya lebih suka sama ketemu candle yang bisa engulfing atau nutup candle merah sebelumnya ya teman-teman. Dan ini terjadi di tanggal 5 Juni. Dia naik 3,7% ya teman-teman. Naik 3,7% ya artinya sahamnya ini mulai ada pembalikan arah gitu ya, mulai ada pembalikan arah dan ditahan di atas MA20 ya, MA20. Nah, kalau ngelihat data transaksi ini karena saham ini banyak masuk indeks ya, jadi kita agak-agak bingung jujur kenapa? Karena ini mostly yang main ya saya rasa institusi atau fund-fund besar ya. Gitu. Jadi itu alasannya selain kalau saya boleh nambahin kecap ya TPIA ini dalam waktu dekat anak usahanya akan IPO. Jadi itu yang membuat saya memilih ya TPIA sebagai salah satu saham yang menarik untuk swing gitu ya. Posisinya uptrend, ini koreksinya udah selesai dan ini ada tanda-tanda mau balik. Jadi kalau saham-saham yang lagi uptrend biasanya dia akan ada pola koreksi. Jadi buat teman-teman yang tahu kan ketika dia ada impuls biasanya ada correction, ada impuls lanjutan. Polanya akan selalu seperti itu ya. Ini high, ini higher low, higher high. Dia polanya selalu seperti itu biasanya. Tapi ketika dia turun gimana? Makanya karena nggak selalu saham sesuai sama apa yang kita harapkan gitu ya. Makanya kita buat namanya trade plan. Dan menurut saya ya, nah trade plan di saham TPIA ini sangat oke. Kenapa sangat oke? Nah, titik beli kita adalah titik closing kemarin ya, tanggal 5 Juni. Areanya di 5.775 atau ya mungkin 5.600. Saya nggak bisa kasih presisi satu harga ya karena kan geraknya cukup volatil. Nah, dengan pola seperti ini kalau seandainya sahamnya turun ya kita batasin aja risikonya dari titik entry. Let's say dapat di sini resikonya itu kurang lebih sekitar 4,5%. Nah kalau dia bisa balik lagi ke target setelahnya ini bisa targetnya kurang lebih 10%. Artinya apa? Risk rewardnya 1:2. Dan biasanya kan saham TPIA ini suka punya volatilitas ya pagi-pagi. Dan ketika dia merah coba teman-teman antri. Jadi kalau teman-teman misalnya dapat buy di area 9.300 9.400 akhirnya artinya teman-teman dapat price yang sangat-sangat low risk ya. Tapi tetap dengan trade plan kalau dia turun di bawah ini gitu ya, turun di bawah 9.100 ya mendingan better buang dulu. Tapi ya balik lagi teman-teman buat trade plan sendiri. Itu yang saya sampaikan kenapa saham TPIA menarik ya. Mudah-mudahan teman-teman
ngerti karena ini udah mulai ada balik arah, ini koreksi, ini mulai ada perlawanan. Nah ini udah konfirmasinya, jadi di sini udah mulai aman untuk kita entry. Ini menurut saya ya. Makanya kalau teman-teman yang punya skill untuk analisa teknikal boleh juga sharing-sharing di kolom komentar ya, koreksi saya gitu ya kalau saya ada salah seperti itu. Yang kedua, ini saya punya saham TPIA Ratu ya, Ratu. Nah Ratu ini kenapa menarik? Nah ini kalau Ratu polanya adalah dia konsolidasi ya teman-teman. Dia konsolidasi di area ini. Mulai dari tanggal 14 Mei sampai terakhir 5 Juni dia ada di area konsolidasi. Dan kalau ngikutin area konsolidasi ini ya mostly juga mules ya. Karena dia konsolnya di range-nya itu 10%. Jadi kalau kita minus 5% ya, bahkan kalau ngambil di pucuk, wah ini mau break, dia beli. Kita beli sempat di bawah 10% kan, ini udah nggak nyaman pasti nge-hold nih ya. Nah dan posisi saat ini menurut saya konfirmasinya cukup menarik. Kenapa? Ini kan konsol, dia mau tes, dia punya resist, gagal, dia turun. Dia mau tes, dia punya support, dia support sempat jebol, dia balik lagi gitu ya. Dia naik, mau tes resist, gagal, tahan di sini lagi, dan dia balik lagi. Dan ketika di tanggal 5 Juni ini break ya. Nah ini saya selalu suka saham break dengan volume yang lumayan besar ya, dan data transaksi yang cenderung oke gitu ya, cenderung oke. Ya cenderung oke gimana ya, saya lihat biasanya movernya itu dia melakukan akumulasi gitu ya. Jadi top buyer 1 2 itu biasanya jauh lebih besar dari top buyer lainnya, dan dia mengakumulasi dari beberapa broker yang jumlahnya lebih banyak, dari broker-broker yang banyak ke yang sedikit lah gitu kurang lebih ya. Dan itu yang membuat saya saham Ratu, yang menurut saya berpikir saham Ratu itu menarik. Selain dia juga secara moving average di atas EMA 20, artinya ya masih cenderung uptrend. Belum ada tanda-tanda dia break trend. Oke. Kecuali kalau dia bergerak di bawah di area sini ya. Ini kan low terakhir, dia bergerak di bawah sini ya berarti dia udah membuat lower low gitu ya. Ya udah jangan dipilih kalau menurut saya seperti itu. Dan ya mungkin kecap tambahannya Ratu ini ya teman-teman adalah salah satu saham yang mungkin ya bukan mungkin, udah pasti ya dia bekerja sama dengan Pak PP, karena ya beberapa pimpinan usahanya itu direkturnya itu digantikan ya dari yang sebelumnya. Direktur Ratu itu diambil dari direktur brand sama direktur TPIA CDII ya, anak usaha TPIA. Jadi ya kita kan bisa menginterpretasikan ini bahwa wah pasti ada something, karena nggak mungkin ujuk-ujuk timnya Pak PP bisa masuk di sahamnya Ratu. Ratu ini kalau saya nggak salah afiliasinya Pak Happy Hapsoro ya, kalau saya nggak salah beneficial owner. Kan dia satu grup sama Rukun Raharja ya, nanti teman-teman riset aja sendiri lah ya. Yang menurut saya saham Ratu secara price action menarik, dia break volume oke, data transaksi juga oke, posisinya juga low risk. Gimana trade plan saya? Nah ini tadi saya belum, sorry ya kalau kelewat. Trade plannya gimana? Ini kan area buy kita. Saya selalu suka di saham-saham yang punya risknya kecil gitu ya. Jadi kalau di sini ya kita nggak usah terlalu berharap lebih gitu ya, karena trading pakai harapan biasanya serem. Ya usahakan selalu dapat disiplin gitu ya, disiplin sama kita punya trade plan. Dan menurut saya kalau di closing hari kemarin risknya itu ada sekitar ya 3-4% lah ya, 3,6 3,5 ya. Jadi kalau dia break dari harga 6475 ya better buang dulu, kita tunggu lagi di bawah, artinya ini breaknya false. Tapi biasanya tanda-tanda false breakout itu tandanya biasanya volumenya cenderung kecil. Nah ini sepertinya valid karena breaknya volumenya lumayan besar, tapi tetap aja ikutin trade plan, karena di market itu menurut saya di saham itu nggak ada yang pasti, makanya kita mesti stick to the plan gitu ya. Ini risk rewardnya juga 1:2, risknya sekitar 4%, potensi profitnya 9,5%. Kenapa di sini profitnya? Karena di waktu-waktu sebelumnya ini saya lihat ada seperti ya titik harga yang mungkin akan dicapai terlebih dahulu gitu ya. Nah di sini area ya teman-teman, bukan harga ya, area 7 ribuan. Dan ini kalau secara historis saham Ratu ini geraknya volatilitasnya kenceng gitu ya, volatilitasnya tinggi. Jadi ya teman-teman tinggal pilih aja merasa cocok apa enggak di saham Ratu ini gitu ya. Seperti itu. Yang ketiga saya punya saham PGO. PGO kenapa menarik? Ini kan udah jelas ya. PGO ini sebenarnya kalau dia beli setelah rally hari pertama nih menarik banget. Ini polanya kayak yang tadi saya sampaikan di Ratu waktu dia break. Nih ya. Cuman ini konsolidasinya pendek. Ya, konsolnya pendek, dia break. Wah, kita tahunya di sini nih. Wah, dia break volume
di sini ya, volumenya masih kecil, tapi dia volumenya udah lebih besar daripada volume sebelumnya. Wah, dia break, harganya kencang 10%. Besoknya kita harus watchlist gitu ya. Nah, ketika besoknya tuh kita lihat aja di trade book kan biasanya ada history hari-hari sebelumnya gitu ya. Nah, misalnya market opening sejam 2 jam, wah ternyata volumenya udah lebih besar dari hari sebelumnya dan sahamnya naik kencang. Ya udah, ini buat BSJP atau buy hold dalam waktu singkat ya, swing pendek itu menarik, tapi analisisnya lebih ke intraday gitu ya waktu itu. Tapi waktu itu juga saya nggak dapat, kehilangan kesempatan ini, nggak tahu ya kenapa saya kehilangan kesempatan. Apa saya trading PGO tapi nggak lama kali ya, saya nggak, kayaknya saya lupa. Nah, ini posisinya kan udah jelas ya, dari mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 5 Juni ini volume yang terjadi besar. Menurut saya volume yang terjadi besar, dan biasanya saham yang sekali rally kan biasanya kalau polanya itu kan saya tadi udah sampaikan di awal ya, selalu biasanya ya teman-teman, gak selalu sih, biasanya dia ketika dia impuls dia akan punya correction, lalu dia mungkin akan membuat semacam konsolidasi sebelum dia naik lagi kenceng. Ya kalau di saham posisi kayak gini gimana trade plan-nya, nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja ya bisa. Ini kan menurut saya ini menarik ya saham ya. Kenapa? Karena ini ada tanda-tanda dia mau main. Ada apa di balik ini gitu saya juga masih belum ngerti dan belum bisa menebak-nebak. Tapi memang kalau ngelihat posisinya, ini posisinya nanggung ya teman-teman. Jadi either teman-teman beli setelah dia break ya, setelah dia break atau di area 1410, atau better teman-teman tunggu di area sini. Atau kalau mau teman-teman buy di sini pun sebenarnya bisa, karena kan ini risknya juga nggak terlalu besar ya. Nih, ini risknya ya 7-8% ya, mungkin termasuk besar lah ya kalau menurut saya. Nanti teman-teman sesuaikan aja. Kalau beli posisi sekarang memang tanggung, tapi ini saya rasa fase konsolidasinya nggak akan sebentar, nggak akan besok langsung break kenceng gitu, kayaknya kecil kemungkinannya ya. Jadi karena melihat ini teman-teman harus udah mulai prefer untuk coba antrinya di mana yang low risknya, antrinya di area sini. Nah, ini warnanya saya ganti ya, saya ganti warna hijau. Wah, ini hijau adalah antrinya di mana, 1300 sampai 250-an kalau dapat barangnya ya kan. Ini kadang-kadang dia ngebuat tail. Kalau dapat di sini risknya kecil. Kenapa saya bilang risknya kecil? Karena saya akan selalu coba disiplin. Kalau dia break di bawah itu saya akan exit. Nih, kalau dia break misalnya di sini ya, nah breaknya di sini ya, berarti nih saya kasih tanda merah. Artinya kalau teman-teman dapat di area sini, let's say di sini lah ya dapat ya. Nah, risknya itu sekitar 6%, masih masuk kalau menurut saya. Dan potensi cuannya berapa ya? Potensi cuannya kan all time high ya mungkin saya rasa ya. Ke sini. Karena ini volumenya udah kelihatan ya. Ini volumenya kelihatan dia besar. Nah, sama seperti sini ketika dia sampai di all time high, volume yang terjadi juga besar. Volume yang terjadi besar, lalu posisinya itu juga lagi uptrend ya, biasa ditunjang EMA 20, karena saya trading saya time frame-nya nggak terlalu panjang, saya pakai EMA 20 ya. Kalau udah pakai EMA 50 jadinya bias ya gitu, tapi ini bisa buat konfirmasi aja. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi itu alasan saya saham PGO menarik. Tadi trade plan-nya udah saya sampaikan ya. Jadi teman-teman nanti mudah-mudahan jangan ini ya, jangan bingung dan bolak-balik gitu ya. Saya pikir beli di area 1300 sampai 1250-an itu menarik, harganya low risk ya. Dengan batas cut itu di area 1220 kalau seandainya dia turun di bawah ini. Ini menurut saya ya teman-teman. Nanti balik lagi teman-teman buat trade plan masing-masing. Seperti itu. Oke, lanjut yang keempat, saya punya saham MLPT. Nah, ini sebenarnya saham MLPT ini agak lebih beresiko karena dia posisinya downtrend. Tapi saya mau kasih lihat sesuatu ke teman-teman yang mungkin bisa buat teman-teman lebih punya insight baru lah ya gitu ya. Ini bukan saya mau menganggap diri lebih jago gitu ya, tapi di saham MLPT ini kita ngelihat data transaksi ini sama ini chart ini agak kurang begitu valid. Menurut saya kenapa? Alasannya adalah karena saham MLPT ini jumlah porsi kepemilikan masyarakatnya atau retailnya ini cenderung kecil. Ya. Nah, di sini Multipolar ini punya share itu sebesar 84,95 ya, kita anggaplah 85%. Nah, sisanya 15% ada di masyarakat. Tapi kita lihat lagi 15% di masyarakatnya ini siapa kepemilikan masyarakatnya. Nah, kalau kita lihat chartnya, individual investor hanya pegang dari 15 ini ya. Ini yang lokalnya hanya pegang 0,6%.
kosong, bahkan turun. Ini di menjelang akhir ya teman-teman lihat chart warna biru ini ya. Individual investornya hanya 0,13, foreignnya individualnya. Nah individualnya yang warna ini ya malah cenderung 0. Ya ini berarti porsi kepemilikan masyarakat retail ini sangat kecil. Dan ya kalau dilihat polanya kayak gini kan yang paling gede yang megang ini 96 ini perusahaan ya. Ini bukan ini maksudnya ini 85% share-nya ini dipegang perusahaan dan 0,11 lainnya dan yang warna biru individual ya. Ini cukup bisa menggambarkan ke saya ya, teman-teman koreksi kalau ada yang punya view beda. Ini cukup menggambarkan ke saya bahwa saham MLPT ini adalah saham yang cenderung kering. Ya terlihat jumlah pemegang sahamnya aja ya, number of shareholdersnya aja hanya 1.500. Ya kalau kita compare sama saham yang lain mungkin apalagi TPI ya mungkin jauh lebih banyak ya. Nah ini 30.000. Ini 15.000. Ya ini cuma 1.500. Nah artinya apa? Artinya saham MLPT ini barangnya kering gitu ya teman-teman. Dan memang karena dia price-nya juga harganya cukup lumayan besar, jadi satu lot 30.000 berarti satu lot 3 jutaan ya. Ini makanya buat teman-teman yang udah level kelola portofolio masing-masingnya udah cukup lumayan gede, karena saya tahu banyak juga dari teman-teman yang nonton konten saya itu yang ya baru pemula ya, sama kayak saya lah baru pemula, size-nya pun nggak gede-gede banget ya, nggak masalah juga gitu ya. Kalau nggak masuk sini ya pakai pilihan yang lain. Dan secara teknikal ya teman-teman, secara teknikal ini posisinya ya udah jelas kan, ini downtrend. Tapi ada tapinya nih, kalau kita breakdown lebih dekat lagi, ini tadi yang saya bilang doji ya atau Morningstar nggak ada candle wick di bawah ya. Tapi ini adalah tanda pembalikan arah ya. Tanda pembalikan arah dan setelahnya di tanggal 4 Juni dia arah ya. Ya. Ini kan candlenya cakep ya. Tuh. Arah 19,9%, 20% dan hari selanjutnya ini arah. Jadi sebenarnya memang kalau mau ngearahin saham ini ya karena retailnya kecil ya, selama si pemegang saham pengendali ya, emiten atau ya market maker si pelaku pasar money istilahnya, kalau saya bilang bandar terlalu kasar ya, tapi kurang lebih kayak gitulah ya, market maker di MLPT ini ya suka-suka dia gitu. Benar, kenapa? Karena supply yang pegang dia, supply terbesar, dan retail hanya kecil. Retail itu kan selalu punya kebiasaan kalau sahamnya dinaikin ya di TP gitu ya. Dan ini terlihat nih, YU beli 1.600 lot. Nah ini MG-nya pinter banget nih, MG pinter, dia beli 135 lot. Nah ini kan retail ya. Ini tanggal 5 ya teman-teman, kita coba track back ke tanggal 4. Nah tanggal 4 pun sama, ini XC-nya retail, PD, XL ini retail gitu. Ini MG-nya jago, dia selalu jago nih. Ya gitulah ya. Tapi memang posisi secara teknikal ini sahamnya lagi downtrend. Jadi buat teman-teman yang nggak suka, saya nggak mau saham downtrend win rate saya kecil, saya nggak suka gitu. Ya terserah, karena saham MLPT ini menurut saya pengecualian karena ini saham kering gitu ya, jumlah saham kering. Beda kalau saham uptrend itu kan udah jelas ya. Biasanya saham liquid itu enak kita megang tradingnya ya, arahnya jelas. Tapi kalau saham downtrend ya terkadang dia punya volume gede, terkadang nggak ada volume gitu kan. Ini juga bid overnya bolong-bolong. Tapi 2 hari terakhir ini 3 bahkan ya, jadi udah terkonfirmasi. Yang pertama ini semacam doji, lalu 2 ini naik kencang, 3-nya naik kencang. Jadi volumenya gede, dan ini menginformasikan bahwa ini ada something nih, mulai ada reverse, membalikan arah, karena dia begitu balik langsung arah. Ini nggak bercanda, dia balikin harga, reverse harga tuh nggak dikit-dikit, langsung arah. Kenapa bisa gampang langsung arah ya? Karena sahamnya bukan nggak liquid ya, liquid lah, ini transaksinya 5M. Ini saham kering gitu ya. Jadi begitu dinaikin yang jualan juga yang nggak banyak gitu. Seperti itu. Jadi overnya nggak banyak. Dan ini sahamnya arah. Jadi menurut saya menarik gitu ya teman-teman. Jadi untuk tanggal, udah lama banget ya saya bikin video, untuk tanggal 10 Juni 2025 menurut saya TPI Ratu, PGO, MLPT yang menarik ya, seperti itu. Ya saham-saham yang punya relasi sama banking, saya pikir foreignnya gede, saya pikir
ya better jangan dulu ya, jangan entry dulu ya. Kalau punya barang ya teman-teman harus punya trackpad masing-masing. Saya pikir itu aja dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan teman-teman yang bingung boleh sharing di kolom komentar. Nanti di kolom komentar itu teman-teman boleh nanya, dan kalau ada teman-teman yang jauh punya knowledge lebih atau mau koreksi saya, boleh juga di kolom komentar. Jadi kita sama-sama belajar, dari konten videonya belajar, dari konten di komentarnya juga belajar. Karena saya juga sering kali nemuin beberapa dari teman-teman komen ya kualitas komennya bagus juga. Wah, jadi saya belajar juga gitu kan, suhu gitu. Karena saya juga masih pemula ya. Seperti itu, mungkin itu aja dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Salam cuan, thank you.